Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap para jemaah yang hadir pada malam hari ini, semoga panjenengan semua ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabun naumi, etika tidur. Halaman berapa? 54. Baris kedua. Ini kemarin sedikit sudah kita bahas, tapi kita mulai etikanya tidur. Jadi di dalam Islam itu sampai tidur pun ada etikanya. Bagaimana etikanya? Fa idza aradta nauma, maka jika engkau ingin tidur, faqsud firasaka, maka gelarlah tikarmu mustaqbilal qiblati, dalam keadaan menghadap kiblat. Jadi gelar, Pak, siap-siap tikarnya digelar untuk menghadap kiblat. Setelah sudah menghadap kiblat, wanam, dan tidurlah engkau. Ketemu? Ada. Wanam, dan tidurlah engkau ala yaminika, atas posisi kananmu. Jadi tidurnya itu tidur ke posisi kanan. Posisi kanan. Kama yutijahu, sebagaimana dibandingkan al-mayyitu, mayit itu filahdihi, di dalam kuburnya. Jadi panjenengan usahakan tidur menyerupai bagaimana mayat itu dibaringkan. Pernah ikut, Pak? Mayat dibaringkan, pernah ikut nganterin mayat? Tahu posisinya? Usahakan kita posisinya seperti itu, Pak. Posisi kita tidur ngadep ke kanan, posisi ke kanan sebagaimana di liang lahat itu mayat dikubur. Wa'lam, dan ketahuilah engkau anan nauma, bahwasanya tidur itu mislul mauti, seperti mati. Jadi kalau panjenengan itu tidur, tidurnya panjenengan itu seperti panjenengan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati kecil, Pak. Mati kecil. Waliyaqadatah, dan bahwasanya bangun itu mislul ba'si, seperti dibangkitkan. Kalau tidur itu seperti wafat, ketika bangun panjenengan itu seperti dibangkitkan. Nanti itu ya seperti itu, Pak. Kita masuk ke dalam liang lahat, ya seperti bagaimana kita tidur. Tahu-tahu setelah tiupan pertama, hancur semua yang namanya alam semesta ini. Sampai malaikat-malaikatnya pun hancur, Pak. Tinggal satu malaikat yang meniup sangkakala. Habis itu ditiup lagi, baru bangkit lagi. Itu kita nanti.
Kemudian dibangkitkan itu ya seperti panjenengan dibangkitkan dari tidur itu Pak. Kalau keadaan dibangkitnya penuh senyuman ya senang. Kalau panjenengan dibangkitkan dalam keadaan sedih ya sedih Pak. Tahu-tahu ada lihat motor di luar seumpamanya hilang apa kan sedih. Ya. Ya seperti itu ketika dibangkitkan nanti. Ketika amal kita diterima, buku amalnya diterima pakai tangan kiri, ya sedih. Matahari seakan-akan berada satu jengkal di atas kepala kita, ya sedih. Karena memang itu termasuk orang yang amalnya kurang, amal-amal kebaikan. Bagi orang yang amalnya baik, banyak, ya santai. Sebagaimana panjenengan bangun, langsung panjenengan menuju ke teras. Karena bangunnya jam 3 biar semangat tahajudnya minum kopi dulu. Kenapa? Karena tenang dulu. Coba kalau nggak tenang, tahu-tahu lihat keluar apa-apa yang kita sukai terjadi, menangis-nangis. Alhamdulillah. Ada yang meninggal semuanya bangun-bangun kita bangunnya dibangkitkan dalam keadaan ada salah satu keluarga yang meninggal itu sedih. Ya seperti itu Pak. Ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya seperti kita bangun dari tidur. Harapannya adalah wa la'alla Allah taala yaqbidu ruhaka fi lailatika wa la'alla, dan barangkali Allah wa la'alla Allah ta'ala, dan barangkali Allah ta'ala yaqbidu ruhaka fi lailatika, Allah mencabut ruhmu di malam itu, fakun musta'iddan, fakun maka adalah engkau musta'iddan, yaitu orang yang bersedia liqa'ihi, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu. Ya barangkali Allah mencabut nyawa kita. Ketika Allah mencabut nyawa kita, harapannya adalah ketika dicabut, kita dicabut dalam keadaan sudah siap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak Pak. Ya kalau sudah siap ketemu, ya mestinya sudah siap apa-apa yang akan dihisab, apa-apa yang akan ditimbang, semuanya sudah dipersiapkan oleh panjenengan. Kenapa? Ya karena sudah siap dengan Allah, ya pasti semua apa yang akan ditanya, ditimbang oleh Allah dipersiapkan semuanya agar kita selamat melewati syirat, melewati segala ujian-ujian yang Allah berikan di akhirat nanti. Ditimbang amal-amalnya. Ya kalau amalnya sekarang banyak, ya sudah siap. Bi antanama ala taharatin, bi antanama dengan cara tidur engkau ala taharatin, dalam keadaan suci. Nah ini orang yang siap itu ya seperti itu Pak. Tidurnya ya panjenengan dalam keadaan suci. Kalau panjenengan tidur dalam keadaan tidak suci, ya panjenengan nggak siap untuk ketemu dengan Allah. Ya sayang, maksudnya kalau nggak siap, menyesal pun nanti percuma misalnya. Wa takuna wasiyatu maktubatan, wa takunu, dan ada wasiyatu wasiatmu maktubatan, yang ditulis. Ya kalau punya wasiat jangan lupa ditulis Pak. Kalau saya wafat, nomor rekeningnya yang ini isinya sekian, ini buat anak sekolah yang pertama, itu kalau pengen wasiat. Terus
Ditaruh di mana tulisan itu? Tahta rasika, di bawah kepalamu. Ditaruh di bawah. Kalau ternyata nggak jadi mati, nggak jadi wafat, taruh lagi pak wasiatnya. Jangan kasih tahu istri. Watana dan tidurlah engkau takiban dalam keadaan bertaubat minat dunubi, dari dosa-dosa pak. Dosanya ditaubati. Sebelum tidur usahakan minta ampun kepada Allah ya, karena memang kita ini mesti punya salah kepada Allah, karena kesalahan itu tidak melulu datang daripada maksiat pak. Dosa itu tidak selalu datang daripada maksiat. Meninggalkan sesuatu yang lebih wajib juga bisa mendatangkan dosa pak. Dengan lagi ngaji di sini bagus, tapi kalau istri panjenengan harus diantar ke rumah sakit cepat-cepat, jenengan nggak mau pulang karena saya mengasih, nggak bisa. Itu lebih penting menyelamatkan jiwa. Bisa berdosa walaupun dalam keadaan taklim. Terus mustaghfiran, dalam keadaan istighfar. Jadi istighfar kepada Allah. Jangan sampai panjenengan ini ketika tidur langsung plek tidur, tidak bersuci dulu, tulis warisannya dulu, tulis wasiatnya dulu, kemudian panjenengan tidur dalam keadaan bertobat, ya Allah ampuni kesalahan ini. Setiap malam begitu pak. Ya kalau ada orang yang salah kepada saya ampuni ya Allah. Enak. Amalah di zaman Rasulullah pada sahabat pak, ketika kumpul pada sahabat, ketika kumpul itu Rasulullah ini sebentar lagi akan ada orang ahli surga datang. Penasaran kan, dikirain yang kelihatan alim, yang kelihatan apa, ternyata yang datang biasa-biasa aja. Besoknya begitu lagi, bentar lagi datang orang ahli surga. Besoknya lagi begitu lagi, ternyata orang yang sama yang tidak kelihatan seperti tokoh-tokoh yang terkenal. Karena penasaran ikut pak. Ada salah satu sahabat ikut ke rumah beliau, minta tidur di rumahnya sebagai tamu. Itu yang lihat hari-hari yang dibuat baca dikil apa, surat malamnya apa, ternyata biasa aja amalnya, nggak ada yang spesial. Karena 3 hari lalu ditanya, orang yang minta tidur di rumahnya ini tanya, karena memang batas bertamu ya tinggal. Tanya tujuannya apa, mau kemana dan sebagainya. Setelah itu yang jawab bahwasanya beliau itu kesana itu hanya ingin tahu amal apa yang spesial untuk dia sehingga termasuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan orang ahli surga. Ternyata dia jawab, saya amalnya biasa saja seperti kalian beramal. Tapi ternyata dia mengatakan, tapi kalau saya bersyukur, saya itu selalu minta maaf kepada Allah dan memaafkan segala kesalahan orang-orang yang menimpa saya. Itu. Nah kalau seperti itu Pak. Ada kalau di dalam Al-Quran itu kita menjadi orang yang ideal itu di dalam Al-Quran, wasyari'u ila mufir apa? Bukan. Kalau di dalam alladzina yunfikuna fis syarra'i wad dharra'i, itu kalau kita ingin menjadi manusia yang baik dunia akhirat, Allah sudah memberikan resep kepada kita. Apa resepnya yang saya sebutkan tadi itu? Alladzina yunfikuna fis syarra'i wad dharra'i.
orang yang biasa berbagi, mengkontribusikan hartanya atau apapun yang kelebihan di dalam dirinya, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Masalah ukurannya tidak masalah, Pak. Ya kalau lagi banyak, ya mestinya nggak kepikiran ngasih banyak kan begitu. Insyaallah. Kemudian wal kadhimina 'anil wal kadhimina al-ghaidh. Menahan amarah. Kalau panjenengan biasa menahan amarah, yang penting tidak bersangkutan dengan agama, terus tidak bersangkutan dengan keluarga yang memang kita memperjuangkannya nanti akan mati syahid ya. Kalau hanya diri kita yang diolok-olok dan sebagainya, wal kadhibina al-ghaidh, tahan amarah. Ya karena panjenengan dihinakan, ya berarti panjenengan berada lebih tinggi posisinya daripada orang yang menghina. Kalau panjenengan ini menahan amarah, keren, sesuai dengan apa konsep kita dijadikan orang yang baik pada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'afina 'anil nas, suka memaafkan orang lain. Makanya kalau ingin bagaimana Ustaz caranya saya jadi orang baik, ya tadi itu. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhibina al-ghaidha, terus wal 'afina 'anil, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu senang kepada orang-orang yang baik. Orang yang seperti ini dianggap orang baik. Makanya kalau panjenengan sebelum tidur, ya minta meminta maaf kepada Allah kalau bisa, panjenengan juga memaafkan. Kalau perihal tidak bisa melupakan, wah itu beda cerita. Saya memaafkan Ustaz, tapi tidak bisa melupakan. Ya, karena syarat kita memberikan ampun kepada mereka, memberikan maaf kepada mereka, tidak harus dilupakan. Tapi yang bermasalah adalah ketika kita tidak melupakan, kemudian kita itu ada keinginan untuk berbuat zalim kepada mereka, membalas dendam atas kejelekan yang mereka perbuat, maka sungguh kita tidak ada bedanya dengan mereka yang sudah berbuat zalim kepada kita. Kenapa? Karena juga ingin membalas dendam. Terus aziman dan bertekad Allah ta'uda untuk tidak mengulangi ila maksiatin, kepada maksiat itu, kepada perbuatan maksiat. Jadi ketika panjenengan baca istighfar, ya panjenengan harus punya tekad untuk tidak kembali melakukan maksiat. Tapi kalau panjenengan istighfar, maksiat lagi, istighfar, maksiat lagi, apa istighfar? Sholat terus, maksiat jalan. Jangan. Kalau memang kita mau betul-betul taubat kepada Allah, ya taubat saja, nggak usah nanggung. Terus wa'azim dan bertekadlah atau berkomitmenlah engkau alal khairi, atas perbuatan baik. Jadi dengan itu berkomitmen untuk besok itu kalau dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan melakukan perbuatan amal soleh, akan menolong li jami'il muslimina, kepada seluruh orang Islam. Jadi komitmennya, saya besok kalau bangun, ya Allah, saya tidak akan mengulangi lagi maksiat, dan saya akan bertaubat, dan saya akan membantu setiap ada kesulitan terhadap orang-orang Islam yang saya temui. In ba'asakallahu, jika membangkitkan Allah Ta'ala, in ba'asaka, jika membangkitkan kepada engkau Allah Ta'ala,
maksudnya ketika panjenengan akan dibangkitkan, jika Allah telah membangkitkan kepada panjenengan tidak akan lagi mengulang maksiat dan berkomitmen untuk melakukan hal-hal yang baik. Terus wa tadzakkara, dan ingatlah engkau, dan mestinya ingat panjenengan ini dengan cara ingat panjenengan annaka, bahwasanya panjenengan satu jauh fil lahdi, akan dibaringkan engkau fil lahdi di liang lahat, di kuburan. Yang harus diperhatikan, panjenengan ini suatu saat nanti akan dibaringkan di kuburan juga, bukan hanya sekedar ingat-ingat saja. Memang ada sekarang yang tidak dibaringkan di kuburan, yang sudah wafat. Ada ustaz di mana yang ikut pelayaran di bawah laut. Lebih sadis lagi, bukan hanya di yang lain juga. Kadzalika, seperti tidurmu itu, jadi dalam tidur panjenengan itu wahidan, dalam keadaan sendiri, faridan sebatang kara, laisa ma'aka, tidak ada bersama panjenengan illa amaluka, kecuali amalnya panjenengan. Jenengan di liang lahat itu akan sendirian, Pak, sebatang kara. Yang punya istri, yang nggak mungkin istrinya loncat ke kuburan minta dikuburin. Walaupun minta dikuburin, yang mau kuburin nggak ada yang mau nguburin istrinya yang masih hidup, Pak. Anak-anaknya yang nggak akan ada yang mau nemenin panjenengan di liang lahat. Sebatang kara panjenengan kita semua ini, kecuali amal kita yang akan menemani. Sebagaimana pelajaran sebelumnya itu kita bahwasanya ketika orang bertambahnya harta itu, kata Imam Ghazali, janganlah kita menjadi seperti orang yang mangkok, orang yang bodoh, yang tertipu. Berbahagia karena bertambahnya harta. Berbahagia oleh saya bertambah harta, yang tadinya 1 M sekarang menjadi 1 T. Kebaikan yang mana? Padahal ketika bertambah harta sebenarnya dia sudah berkurang umurnya. Kata pelajaran kemarin ya. Dan hari kita ini, Pak, bukan bertambah umur, kita ini tambah meninggalkan alam fana ini, Pak. Hari demi hari itu akan tambah dekat kepada Allah, tambah dekat kepada hari pembalasan, tambah dekat dengan hisabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tambah dekat dengan malaikat yang akan menanyakan kita di kuburan nanti. Kebaikan yang mana ketika bertambah harta tapi umurnya berkurang? Maka berbahagialah, kata Imam Ghazali, kalau panjenengan bisa bertambah ilmunya dan bisa bertambah amal solehnya. Karena kedua-duanya itu yang akan menemani panjenengan. Ketika harta bertambah, bahagia bukan karena hartanya yang bertambah, karena bisa beramal soleh dengan melalui harta. Panjenengan bagaimana bisa sholat berjamaah kalau panjenengan masih ada di jalan sana, jalan kaki, kalau naik motor belum nyampe, kan butuh bensin. Ada harta bisa jalan, belum lagi infak, belum lagi bisa sedekah. Makanya panjenengan senangnya karena bertambah harta, senangnya bertambahnya harta bukan karena bertambahnya, karena akan menjadi investasi akhirat buat panjenengan kelak karena beramal soleh melalui harta. Terus wala tujza, dan tidak akan dibalas engkau illa bisya'ika, kecuali dengan perbuatan atau dengan usaha engkau.
Jadi Allah itu adil seadil-adilnya, Pak. Jenengan itu tidak akan dibalas kecuali sesuai dengan usaha panjenengan. Ya kalau panjenengan usahanya banyak, baiknya yang dibalas dengan baik. Tapi kalau panjenengan usahanya banyak buruknya, ya bakal dibalas dengan banyak keburukan-keburukan yang Allah berikan kepada kita semua. Wala tastajlib, dan janganlah mendatangi engkau an-nauma pada tidur, takallufan memaksakan diri, bitamhidil furusi, dengan membentangkan tikar-tikar al-wati yang empuk. Ya kalau panjenengan mau tidur ya jangan tidur, usahakan jangan yang empuk-empuk, Pak. Kenapa? Fa innan nauma ta'dilul lil hayati, karena sesungguhnya tidur itu menonaktifkan atau menghentikan kehidupan. Kalau panjenengan empuk-empuk ya mati terus, Pak. Lama matinya kalau empuk, males bangun. Makanya janganlah panjenengan ini kalau tidur dienakin kasurnya. Kalau dienakin panjenengan tidurnya lama, maka tidak akan ada aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Illa kecuali, Pak, panjenengan boleh melumpuhkan. Kalau bisa cari yang paling empuk tempat tidur panjenengan. Idza kanat yaqadatuka, jika ada bangunnya panjenengan ini wabalan, ialah berbahaya, ialah bencana alaika atas panjenengan. Kalau panjenengan enggak tidur maksiat terus. Kalau panjenengan enggak tidur tetangganya tersakiti terus. Kalau panjenengan enggak tidur, panjenengan akan mendatangkan bencana baik untuk kehidupan panjenengan ataupun kehidupan kepada orang lain. Fanaumuka salamatun lidinika, maka adapun tidur itu merupakan perkara yang bisa menyelamatkan agama panjenengan. Tidur aja. Kenapa? Hidupnya jenengan sudah tidak berguna. Makanya amalan-amalan orang tidur itu karena kalau bangun tidak bisa beramal makanya kalau bulan puasa ibadahnya bukan tidur, Pak. Ibadahnya bulan puasa adalah mengaji. Ibadahnya orang berpuasa adalah zikir. Itu kalau panjenengan ketimbang tidak tidur ngomongin orang, lebih baik tidur. Ketika panjenengan tidak tidur, malah pahala puasanya akan hilang gara-gara kata-kata kotor yang ditimbulkan dari kita. Na'udzubillah. Wa'lam dan ketahuilah engkau, annal laila wan nahara, sesungguhnya siang dan malam itu arba'un wa isruna sa'atan, ada 20 jam, 24 jam. Jadi siang dan malam itu ada 24. Ya, betul. Ada 24 jam. Fala yakun naumuka bil-laili wan nahari, maka jangan sampai tidur panjenengan bil-laili wan nahari, siang dan malam, aksaru min samani sa'atin, lebih dari 8 jam. Saya tiap hari itu, Pak. Saya kalau malam tidur berapa? Karena saking takutnya gini ya. Kayak tadi, pokoknya tiap hari saya itu. Sumpamanya saya tidur jam 1 malam, 1, 2, berarti jam 3 bangun atau jam 4, berarti sudah 4 jam. Biasanya setelah jam 4 itu sholat subuh, kita sudah berangkat ke tempat majelis. Biasanya jam 6 sudah datang atau ngajar setelah subuh itu sama pokoknya. Nah, itu terus pokoknya dihitung, Pak. Jangan sampai lebih dari 8 jam. Usahakan jangan lebih. Kenapa?
fayakfika maka cukup padamu in ista jika hidup panjenengan ini masalan seumpamanya sittina sanatan, kalau panjenengan hidupnya ternyata 60 tahun, kira-kira nyampe jenengan 60 tahun? Semoga lebih, semoga lebih. Cuma begini Pak, hidup kita itu kalau kita beramal soleh maka beruntung kita hidupnya panjang umur. Tapi bagi orang yang ahli maksiat maka kehidupannya dia itu akan menjadi bencana. Kenapa? Karena setiap hari bukan nambah amal soleh, tapi nambah amal-amal yang akan menyebabkan dia berat di akhirat. Makanya kalau ada orang ahli maksiat cepat-cepat wafat, itu Allah sayang kepada dia. Kenapa? Agar tidak tambah banyak maksiat-maksiat yang mereka lakukan. Terus, kalau seumpamanya kita udah sampai 60 tahun, antudayyi'ah, engkau membuang minha dari 60 tahun itu, dari sittina sana isrina sanatan, terhadap 20 tahun. Kalau panjenengan rata-rata tidur setiap hari itu 8 jam, maka sebenarnya panjenengan itu sudah membuang umur panjenengan 20 tahun. Wa huwa sulusu umrika, wa adapun 20 tahun itu sulusu umrika, sepertiga umur panjenengan Pak. Ayo, 60 tahun tidur 8 jam, maka tidur 8 jam selama 60 tahun itu jumlahnya adalah 175.320 jam. 320 jam ini sama dengan 20 tahun. 20 tahun berarti sepertiga umur kita kalau kita 60 tahun. Mumpung sekarang kita belum nyampe 60 tahun, biarlah Pak, nanti di kuburan juga kita tidur jasad kita. 20 tahun juga uang Pak. Nah ya, kalau kita kan memang begini. Kalau bisa habis isya, kalau panjenengan tidak ada keperluan nyari kerja, tidak ada taklim, tidak ada zikir, cepat-cepat tidur saja. Makruh sebenarnya enggak tidur malam itu. Tapi kalau ada kegiatan guyup apa yang bisa mendatangkan manfaat untuk umat, ya boleh. Tapi kalau panjenengannya buang-buang, silakan tidur agar panjenengan ini bisa bangun sepertiga. Ketika panjenengan sebagaimana yang kita pelajari, siangnya jangan lupa tidur. Namanya tidur qailulah. Sebelum zuhur tidur, biar panjenengan dibantu dengan tidur itu. Kalau malam bisa bangun enak untuk sholat tahajud. Orang memang kita ini jasad ini bagi kita masalah Pak, jasad ini. Seandainya tidak punya jasad ini, kita nggak bisa tinggal, kita bisa ibadah terus Pak. Gara-gara punya jasad butuh makan, gara-gara punya jasad kita butuh tidur. Tapi yang nikmatnya itu Pak, kita dilipat gandakan oleh Allah walaupun seperti itu. Terus, wa'idda, dan siapkanlah engkau inda naumi, ketika mau tidur.
Kalau panjenengan mau tidur, ini yang perlu disiapkan, Pak. Taruh nanti. Siwak kakak siwakmu. Jadi siwaknya disiapkan, Pak. Kalau enggak bisa bersiwak, enggak ada siwak seumpamanya, silakan gosok gigi. Dan memang dalam kesehatan kan memang betul-betul mendukung, Pak ya. Ketika tidur, sela-sela gigi yang biasanya diisi dengan kotoran-kotoran akan dia lebih terjaga lah giginya. Jadi cuma itu. Kadang umat Islam ya kadang hanya masuk telinga kanan ya Ustaz hanya bisa bacakan, tapi kadang tidak diamalkan. Itu ya kemudian manfaat dari agama itu tidak bisa diterima secara langsung. Padahal ketika kita melakukan ibadah itu semua kebaikan itu kembali kepada kita, karena Allah itu tidak butuh sebenarnya. Kita siang malam sholat tidak menambah derajatnya Allah, ya tidak sholat pun tidak mengurangi ya derajatnya Allah. Cuma ketika kita amalkan, dia yang sehat-sehat kita, yang giginya sehat, ya gigi kita yang sehat kan gitu. Waktu orang tahu dan sucimu, ya dijaga panjenengan sebelum tidur, ya usahakan panjenengan untuk lagian enak Pak, panjenengan kalau punya istri ya suruh duduk dulu, itu menjadi apa? Skincare alami. Kenapa? Kotoran-kotoran yang ada di permukaan muka sebelum tidur biar pori-porinya terbuka dengan bagus, tidak tersumbat sehingga terjadinya flek-flek hitam itu karena ada kotoran yang menempel. Makanya ketika wudhu hilang gitu. Cuma kadang kita mau kasih tahu ke perempuannya dikirain kita nggak mau beli skincare-nya, padahal itu alasan biar nggak beli. Padahal bukan karena itu. Pertama biar bisa ngamalin apa yang diajarkan syariat. Ya kalau setelah itu mau pakai skincare silahkan ya. Yang penting bisa ngamalkan syariat. Karena begini Pak, sebenarnya pakai skincare itu tidaklah bagus-bagus amat karena pasti ada bahan-bahan yang cuma ya kadang yang kita mau kasih tahu ternyata tak mau dikira itu jadi bumerang juga. Cuma ya kita sampaikan saja. Saya sampaikan. Ya apa? Kamu sudah cantik kepada saya. Kalau bilang tidak sayang ya gimana? Keturunan saya titipkan lewat engkau. Jadi kita itu bersama dengan engkau, bersama dengan istri itu tidak lagi menilai cantik atau tidak. Kita waktu pada nikahan ini kalau memang itu dilakukan, jadi lihat dulu 4 perkara. Apa? Cantiknya, agamanya, hartanya, nasabnya. Kalau sudah kenal semua Pak, udah nggak mikir. Yang penting pulang bawa uang di masakin apa berangkat. Kalau tidak sakit sehat dia luar biasa. Terus, tapi kadang-kadang begini Pak, kalau di dalam agama perempuan itu harusnya dandan di dalam rumah. Kalau keluar rumah jangan berdandan. Sampai di dalam sholat Id, kalau terpaksa ibu-ibu itu mau sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha boleh, asalkan pakaiannya kan dalam protokol yang kita pelajari pakaian sehari-hari, yang pakaian masak di dapur dibawa sholat, sehingga orang-orang tidak ada timbul syahwat, saking menjaga kehormatan dan martabat seorang perempuan. Tapi beda sekarang Pak. Kata perempuan, saya menjaga martabatmu.
Jadi saya pakai skincare ini takut orang lain mengira engkau tidak menjaga, kemudian engkau tidak merawatku. Nah, ini ada peralihan pemikiran yang dulu perempuan itu Pak, sampai para sahabat kalau di dalam kitab Mukhtasar Pak, lubang-lubang di dalam rumah itu ditutup sama para sahabat. Kenapa? Agar perempuan itu tidak ngintip para laki-laki yang ada di rumah. Sekarang banyakkan di luar daripada di dalam rumah. Tahu-tahu ngumpul para ibu-ibu di tahun sini di ini berarti ada perubahan pola pikir, ada perubahan kebiasaan. Ya kan tadi itu nggak ngamatin dulu yang ada. Terus wa'azim dan bertekadlah engkau ala qiyamil laili, dan bangunnya atas bangun malam, atau ala qiyami qabla subuh, atau setidaknya sekurang-kurangnya bangun sebelum subuh. Memang apapun yang terjadi sama perempuan, jangan salahkan perempuan, tetap kita yang salah sebenarnya. Karena perempuan itu mau dibawa kemana itu mesti atas apa yang diperbuat dengan kita. Apakah dia ngajarin, apakah dia, karena memang tugas semua untuk bagaimana dia berbuat soleh atau tidak itu kan laki-laki. Bagaimana ketika dia sholatnya yang betul, bagaimana laki-laki bisa mengajarkan. Kalau memang tidak bisa mengajarkan, jangan halangi istrinya untuk ngaji, dengan ustadzah. Kalau bisa siapkan sama dengan ustadzahnya. Karena saya tidak bisa mengajar bukan karena tidak mampu, tapi karena kerjaan banyak di luar, saya datangkan ustadzah ke sini. Jangan akan bisa Pak. Kita semua akan bisa kalau sampai istri-istri kita itu tidak beragama. Saya itu kan punya istri, Pak. Keluarganya itu suka ikut animal itu. Keluarganya memang harus keliling kemana-mana. Suatu saat kita, karena memang keluarganya saudaranya, kita mau kemana kata saya? Mau ngaji kemana? Animal itu. Oh, ya kalau mau ngaji jangan berangkat. Saya bisa ngajar di sini. Mau minta kitab apa? Ya sih. Tapi kalau mau jalan-jalan silakan. Tapi kalau mau ngaji, ini tanggung jawab saya. Akhirnya sampai sekarang nggak pernah berangkat kemana-mana. Terus, barokatan maka adapun 2 rakaat. Di jauhil laili, di tengah malam itu, kanzun, sebuah timbunan, min kunuzil birri, dari timbunan kebaikan. 2 rakaat saja itu sudah timbun kebaikan, investasi itu Pak. 2 rakaat saja usahakan, walaupun bangun sebentar. Cuma kadang kan bangunnya kan hanya lihat HP, ada beda apa enggak, habis itu tidur lagi. Ada orang apa enggak ambil besok nih. Itu kan bubur nih, ada berapa besok nih? Habis itu ditaruh kagak 2 rakaat. Terlalu Pak, terlalu. Basaksir maka hendaklah memperbanyak engkau min kunuzika, dari timbunan panjenengan, liyaumi fakirika, untuk hari fakirnya panjenengan. Ya siapkan Mbak, suatu saat kita akan membutuhkan timbunan itu. Falau tughniya, maka tidak akan manfaat angkah daripada panjenengan, kunuzud dunya, timbunan dunia, idza mutta jika kau mati. Kalau mati panjenengan punya investasi berapapun di dunia, enggak akan bermanfaat kecuali disedekahkan. Kalau panjenengan udah wafat, belum tentu yang hidup kita akan sedekahkan. Jangan-jangan masih hidup
bilang kurang warisan yang diberikan. Naudzubillah masalah amanah rebutan, anaknya rebutan, istrinya rebutan. Naudzubillah. Agar kita yakini bahwa semua istri-istri panjenengan ini, saya yakinnya tidak akan pernah rebutan. Kenapa? Karena semua sudah disiapkan oleh panjenengan. Karena panjenengan sudah menyiapkan, maka saya tutup malam kajian hari ini. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.